Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Andira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Bauran Pemasaran pada Perusahaan Jasa. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada pembahasan yang kali ini adalah konsep bauran pemasaran jasa, kemudian konsep produk dan layanan, konsep harga, konsep lokasi atau distribusi, konsep promosi atau komunikasi pemasaran, konsep people, konsep proses, serta konsep bukti fisik. Konsep bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran adalah alat bisnis yang digunakan oleh manajemen organisasi yang memungkinkan mereka untuk tetap berada dalam lingkungan persaingan global. Bauran pemasaran mengacu pada 7 bidang utama pengambilan keputusan atau disebut dengan 7P. Itu adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikontrol, yaitu produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan bukti fisik, yang merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh manajer pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya. Nah, komposisi dari 4P menjadi 7P yang dikenal sebagai bauran pemasaran layanan. Tujuan inti dari bauran pemasaran ini adalah untuk merancang campuran tindakan untuk mempengaruhi pilihan pelanggan. Pengetahuan bauran pemasaran sangat penting untuk perencanaan tindakan bisnis, dan bauran pemasaran itu bertujuan untuk mencocokkan penawaran dan permintaan di pasar. Kerangka alternatif yang paling berpengaruh adalah bauran 7P, di mana menyarankan bahwa 4P tradisional itu tidak hanya perlu dimodifikasi untuk layanan, tapi juga diperluas untuk menyertakan peserta, bukti fisik, dan proses. Dalam kerangkanya, semua partisipasinya adalah aktor manusia yang berperan dalam penyampaian layanan yang mana dalam layanan tersebut, terutama layanan kontak tinggi seperti restoran dan maskapai penerbangan. Personal perusahaan tentang kualitas produk karena konsumsinya, personal perusahaan menempati posisi kunci dalam mempengaruhi persepsi pelanggan tentang konsumsi kualitas produk. Mereka adalah bagian dari produk, maka kualitas produk perangkat tidak terlepas dari kualitas penyedia jasa. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kualitas karyawan dan memantau kinerja mereka. Menetapkan model yang menguji kemungkinan efek dari elemen bauran pemasaran pada pilihan layanan pelanggan. Pengalaman pelanggan suatu layanan melalui perpaduan bauran pemasaran yang juga mempengaruhi kepuasan mereka. Elemen-elemen ini bersama dengan elemen produk, harga, dan distribusi berpotensi mempengaruhi kepuasan pelanggan. Namun, harga, promosi, orang, dan bukti fisik berpengaruh terhadap persepsi pelanggan. Peneliti percaya bahwa bauran pemasaran jasa sangat diperlukan dalam pengembangan strategi pemasaran organisasi jasa, khususnya operator restoran, karena memungkinkan organisasi yang sesuai untuk tindakan pemasaran. Nah, dapat dilihat pada layar ada gambar terkait pemasaran layanan yang telah dieksplorasi, yaitu ada di situ terdapat produk, price, promotion, place, people, proses, dan physical evidence. Selanjutnya, konsep produk dan layanan. Produk didefinisikan sebagai manfaat berwujud atau tidak berwujud yang ditawarkan ke pasar untuk perhatian dan akuisisi yang memenuhi kebutuhan. Nah, layanan adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, yang pada dasarnya itu nggak berwujud dan nggak menghasilkan kepemilikan apapun. Nah, produk dan layanan dapat digunakan secara bergantian dalam industri jasa. Nah, produk atau layanan terdiri dari 3 komponen yang menciptakan manfaat yang tidak semestinya bagi pelanggan. Itu termasuk produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Nah, nilai pelanggan inti itu adalah kalau dalam restoran itu adalah makanan atau minuman. Pelanggan mengharapkan lebih dari manfaat inti, oleh karena itu komponen lain seperti produk aktual dan tambahan juga diperlukan. Produk aktual itu sendiri dalam pelayanan restoran dapat mencakup lantai dan meja yang bersih, perabotan, peralatan makan, dan tingkat keterangan yang relatif. Sedangkan produk tambahan adalah alat kompetitif yang termasuk layanan konsumen tambahan dan manfaat yang dibangun di sekitar produk inti dan aktual, seperti layanan garasi, layanan pengiriman di rumah, dan kredit. Nah, untuk mendefinisikan suatu produk, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diakuisisi, digunakan, atau dikonsumsi yang mungkin memenuhi suatu keinginan ataupun kebutuhan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan produk layanan, penting bahwa paket manfaat dalam penawaran layanan harus memiliki perspektif pelanggan. Kemudian konsep packaging. Packaging adalah suatu produk sekaligus penjual yang diam. Suara produk sekaligus penjual yang diam. Ini adalah promosi penjualan pertama produk yang merupakan kunci penting untuk posisi pasarnya. Packaging sebenarnya memiliki banyak kegunaan, mulai dari pelindungan produk hingga menarik perhatian pelanggan. Ini juga merupakan alat penjualan yang harus mempromosikan dan menjual produk dengan menarik perhatian pelanggan, menjelaskan identitas produk, dan memberikan informasi, memastikan penggunaan yang aman, dan melindungi produk. Konsep branding. Branding dapat diistilahkan sebagai pemberian nama, simbol, logo, merek dagang, dan kombinasi dari semuanya untuk menciptakan positioning dari suatu produk. Mereka itu lebih jauh mengakui bahwa branding suatu layanan adalah tugas yang kompleks daripada produk, karena sifat layanan itu nggak dapat diraba. Intangibility layanan mempengaruhi keputusan branding. Intangibility layanan mempengaruhi keputusan branding. Branding juga membantu pembeli dalam banyak hal, misalnya mengukur dan
mengukur kualitas. Pemilihan nama merek adalah tugas yang menantang dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Merek perlu mengkomunikasikan manfaat produk sesuai dengan pasar, sasaran dan strategi pemasaran. Branding juga memproyeksikan citra dengan produk dan menciptakan persepsi kualitas di benak pelanggan. Kampanye periklanan membantu membangun ekuitas merek yang merupakan aset tidak berwujud bagi organisasi. Selanjutnya, konsep siklus hidup produk dan strategi bauran pemasaran. Nah, model lore hidup produk mengasumsikan bahwa produk menyerupai manusia dan melalui tahapan kehidupan. Produk melewati 4 tahap dalam masa hidupnya, dapat dilihat pada layar ada sebuah gambar siklus hidup produk menurut Bowie dan Battle. Di situ disebutkan produk itu dimulai dari introduction, growth, maturity, dan decline. Tahap pengenalan ditandai dengan pendapatan dan keuntungan penjualan yang lebih rendah, terutama di pasar yang sangat kompetitif. Ini membutuhkan iklan informatif untuk menciptakan kesadaran pelanggan. Kemudian lanjut kepada tahap kedewasaan, di mana penjualan tumbuh pesat dan persaingan semakin ketat karena permintaan yang lebih tinggi. Di sini diperlukan promosi penjualan untuk mendorong pembelian. Yang ketiga ada namanya tahap penurunan, yang mana penjualan menurun karena perubahan selera. Akibatnya laba perusahaan juga turun sehingga timbul kebutuhan akan pergantian produk yang baru. Konsep harga. Harga layanan didefinisikan sebagai praktik dan kebijakan yang diikuti organisasi layanan yang menentukan nilai dan pertukaran. Harga juga merupakan jumlah nilai yang ditukar konsumen untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang maupun jasa. Penetapan harga dapat membuat atau membatalkan bisnis. Contohnya, jika suatu harga nggak dapat memenuhi biaya produksi produk, maka kerugian akan terjadi, akhirnya perusahaan tersebut gulung tikar dan berlanjut. Namun jika harga terlalu tinggi daripada yang dapat ditanggung oleh pelanggan, bisnis kemungkinan besar akan gulung tikar juga. Penetapan harga masih lebih merupakan seni daripada ilmu. Dia dipercaya bahwa tidak ada pendekatan yang kaku terhadap harga. Pendekatan terbaik bergantung pada tujuan penetapan harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ia juga mengumpulkan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Keputusan harga itu sangat penting ketika merancang bauran pemasaran untuk organisasi jasa. Harga adalah salah satu ukuran utama kualitas, khususnya industri jasa di mana tidak ada isyarat nyata untuk mengukur kualitas. Harga adalah variabel yang paling mudah diubah dari bauran pemasaran, namun yang paling sulit untuk ditetapkan. Satu studi baru-baru ini menemukan bahwa bahkan dalam perekonomian yang baik, 55% konsumen mengatakan mereka itu lebih suka mendapatkan harga terbaik daripada merek yang terbaik. Hampir 2/3 mengatakan bahwa mereka sekarang akan berbelanja di toko yang berbeda dengan harga yang lebih murah meskipun kurang nyaman. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga itu bergantung pada banyak faktor, termasuk tujuan pemasaran, tujuan perusahaan, dan faktor terkait lainnya. Artinya, nggak semua perusahaan itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, tujuan penetapan harga itu harus smart, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Itu menurut Kotler, Bowen, and Meekins. Nah, tujuan penetapan harga itu sendiri berorientasi pemasaran, yang bertujuan untuk menetapkan harga yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan serta mendorong uji coba atau pembelian berulang. Tujuan penetapan harga berorientasi keuangan, fokus pada tujuan keuangan daripada tujuan orientasi pemasaran. Konsep strategi penetapan harga. Nah, untuk mencapai tujuan penetapan harga, organisasi bertanggung jawab atas strategi penetapan harga yang unggul. Ada 3 jenis strategi penetapan harga, yaitu skimming, penetration, dan strategi penetapan harga kompetitif. Nah, skimming pricing itu melibatkan penetapan harga yang relatif lebih tinggi untuk memaksimalkan pengembalian dalam periode yang lebih singkat dan menutup investasi. Strategi penetapan harga penetrasi berusaha untuk menetapkan harga yang relatif lebih rendah untuk suatu produk yang merangsang masuknya cepat di pasar yang sangat jenuh. Dan penetapan harga kompetitif merupakan suatu pendekatan di mana suatu perusahaan menetapkan harga dengan mengacu pada kebijakan penetapan harga pesaing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Sementara faktor internal itu lebih dekat dengan perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh manajemen, sedangkan faktor eksternal itu nggak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pemindahan lingkungan itu diperlukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga. Dapat dilihat pada layar ada sebuah gambar yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Konsep lokasi atau distribusi. Nah, lokasi itu adalah tempat organisasi memilih untuk menemukan produk atau layanan sehingga konsumen sasarannya dapat dengan mudah mengaksesnya. Nah, sistem distribusi pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk memindahkan produk dari penyedia ke konsumen. Lokasi atau distribusi sebagai sekumpulan organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses
pembuatan produk tersedia untuk digunakan maupun dikonsumsi oleh konsumen. Place in service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan saluran distribusi. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana penyampaian pelayanan kepada konsumen dan di mana letak lokasi yang strategis. Saluran distribusi dapat dikategorikan menjadi dua dalam industri restoran, yaitu langsung maupun nggak langsung. Adapun fungsi saluran distribusi yaitu sebagai pengumpulan informasi, promosi, negosiasi, serta distribusi fisik. Distribusi fisik itu adalah proses melayani pelanggan. Di sini anggota saluran berharap untuk menjadi pintar dan rapi untuk meningkatkan selera pelanggan. Dan jenis saluran distribusi. Ada beberapa saluran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan produk, yaitu grosir, internet, pengecer, agen, perizinan, dan waralaba. Konsep promosi ataupun komunikasi pemasaran. Nah, promosi itu adalah tindakan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka. Bauran promosi ini terdiri dari campuran periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, serta alat pemasaran langsung. Tujuan promosi itu sendiri adalah untuk membedakan atau mengingatkan serta menginformasikan dan membujuk. Promosi bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Model AIDA dapat kita lihat di gambar pada layar, ada bauran promosi terintegrasi dengan model AIDA. Model AIDA ini adalah kerangka kerja yang mengukur efektivitas bauran promosi. Itu ada yang namanya pertama periklanan. Itu adalah segala bentuk presentasi ide, barang, atau layanan non-pribadi berbayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Yang kedua, hubungan masyarakat. Ini adalah segala bentuk presentasi ide, barang, atau jasa non-pribadi yang tidak dibayar. Kemudian promosi penjualan. Ini sebagai dorongan jangka pendek untuk memotivasi pembelian produk atau layanan secara langsung. Yang keempat, ada namanya personal selling, yaitu pendekatan interpersonal di mana seorang sales membujuk calon pembeli untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, pemasaran langsung. Itu dapat didefinisikan sebagai interaksi dengan bantuan pelanggan terpilih dalam memberikan layanan yang disesuaikan. Ini meningkatkan respon langsung dan memperkuat hubungan melalui surat langsung, telepon, email, dan internet. Konsep people. Nah, people adalah P yang paling signifikan yang membedakan pemasaran produk dan layanan. Dalam kasus restoran, people dapat diklasifikasikan sebagai personal antarmuka pelanggan termasuk pelayan dan personal antarmuka non pelanggan termasuk juru masak, supervisor, kasir, dan lain-lain. People adalah semua aktor yang berperan dalam penyedia layanan sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Unsur masyarakat adalah karyawan perusahaan, konsumen, dan konsumen lain di lingkungan pelayanan. Keberhasilan penyedia jasa dalam memuaskan pelanggan membutuhkan unsur manusia antara lain interaksi tatap muka dengan pelanggan. Nah, melayani pelanggan dengan senyuman, penuh kesopanan, memahami masalah pelanggan, dan lain-lain memiliki dampak yang sangat positif dalam mempengaruhi persepsi pelanggan. Yang terakhir, konsep proses. Selanjutnya konsep proses. Proses layanan adalah rangkaian pola yang saling terkait untuk penyampaian layanan yang sesuai dengan kenyamanan yang maksimal. Proses ini mengacu pada praktik terbaik dalam memberikan produk dan layanan kepada pelanggan dengan tujuan membuat mereka senang dan puas. Nah, konsep ketekunan dan proses sangat penting dalam bauran pemasaran karena pelanggan mungkin memiliki kesan pertama berdasarkan proses pengiriman dan ketekunan yang digambarkan oleh pemasar. Proses merupakan gabungan dari semua kegiatan yang umumnya terdiri dari prosedur, jadwal kerja, mekanisme, kegiatan, dan hal-hal rutin, di mana jasa diproduksi dan disampaikan kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan proses ini juga harus didukung dengan teknologi yang memadai agar inovasi proses dapat terlaksana. Teknologi memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pertumbuhan pilihan pemberian pelayanan. Konsep bukti fisik. Nah, bukti fisik merupakan semua elemen yang berwujud yang memberikan suasana yang bersahabat di lingkungan layanan. Campuran bukti fisik termasuk pemeliharaan tempat dan dekorasi interior, dinding dan langit-langit yang rapi, ruang lantai dan papan nama yang bersih, suhu, artefak pribadi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lingkungan fisik membantu membedakan penyedia layanan dari pesaing sehingga mempengaruhi pilihan pelanggan. Perusahaan jasa perlu mengelola bukti fisik dengan hati-hati karena dapat berdampak besar pada kesan pelanggan. Bukti fisik tadi adalah lingkungan tempat layanan yang diberikan dan tempat penyedia layanan yang untuk berinteraksi dengan konsumen bersama dengan semua komponen lain yang mendukung realisasi atau komunikasi layanan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.